Ya, makanya kita harus memahami antara unggah-ungguh karo adab itu dua hal yang berbeda. Unggah-ungguh saru ora saru mungkin patokannya apa? Toto kromo. Toto kromo itu belum tentu sesuai dengan adab Islam. Ya, jadi iman dulu sebelum Quran. Bagaimana cara mengajarkan iman? Lewat Quran, surat-surat pendek, surat makiyah, kecil-kecil, sebentar-sebentar. Ya, jadi jangan tergesa-gesa mengajarkan keimanan itu. Wasilahnya banyak, ya, wasilahnya banyak. Pastikan diskusi kita tentang apapun itu orientasinya tentang akhirat, tentang Allah Subhanahu Wa Taala, tentang surga dan neraka. Maka harus perbanyak gitu. Diskusinya itu harus perbanyak begitu. Kalau kita memang tidak tahu, jangan ngawur dalam menjawab. Pastikan kita punya rujukan ilmunya. Yang teko es krim ono ora cuci jawab ono apa ora. Yang surga no es krim ora. Ya. Itu ya. Jadi yang selanjutnya kapan waktu kita mengajarkan keimanan? Waktu makan. Nah, ini ada riwayatnya dari Umar bin Abi Salamah ya. Beliau mengatakan, nah aku adalah anak yang berada di bawah asuhan Rasulullah ya. Dan suatu saat tanganku memain-mainkan makanan saat aku makan. Maka Rasul berkata kepadaku, nak, sebutlah Allah sebelum makan. Makanlah dengan tangan kananmu dan makanlah makanan yang paling dekat denganmu. Sejak hari itu aku mengamalkan perintah beliau saat makan. Di saat makan itu adalah saat untuk menanamkan keimanan. Ya, makanya kita harus memahami antara unggah-ungguh karo adab itu dua hal yang berbeda. Unggah-ungguh saru ora saru mungkin patokannya apa? Toto kromo. Toto kromo itu belum tentu sesuai dengan adab Islam. Misalkan contoh, ada anak kecil terus lihat bapaknya sholat, kemudian numpai punggungnya. Kalau secara unggah-ungguh sopan apa betul? Betul. Tapi secara adab Islam malah ada aturannya. Kita kalau dibegitukan sama anak kita disuruh memperlama sujudnya loh, bre. Orang keren sekali sih. Waktu ibadah loh. Ya kan? Iya, ya kan? Orang malah dikipak-kipak loh, itu anaknya sopo wong sholat ganggu, enggak, malah disuruh malahan memperlama. Itu juga konsep loh, konsep pendidikan. Ya, jadi jenengan bersyukurlah, yang jenengan sholat kok anaknya sampai ya sih gelem gendong, ya bersyukur. Karena Kanjeng Nabi juga begitu, ada kasus begitu. Ya. Kalau mengajak bicara boleh memberi isyarat misalnya, Bu ini mau apa? Terus saya iya itu. Waktu sholat ya nggak boleh. Ya kan di luar sholat itu boleh. Kalau sholat, kalau isyarat boleh. Manduk gitu ya. Apa nggak mengedipkan mata? Iya, ya boleh kalau isyarat. Tapi kalau ngomong nggak boleh. Iya maksudnya cuma sholat sunat, sholat wajib. Sama. Karena pernah dari riwayat ya, kan pernah dari riwayat ya, orang bersin kemudian menjawab, kemudian dikode pakai tepukan. Akhirnya dia diem. Setelah selesai sholat, Rasulullah menyampaikan, sholat itu nggak ada bacaan kecuali hanya takbir. Nah, pakai kode. Kayak orang misalkan jenengan lagi sholat, ada assalamualaikum, jenengan kan bisa kalau pas jari ya. Mengeraskan jari bacaannya. Kalau pasir ya jenengan ahem. Cuma orang paham lagi meriang apa meriang. Ya, makanya ada bertamu itu ada. Kapan waktu bertamu, kapan ada larangan bertamu. Jadi Islam itu luar biasa sekali loh. Urusan adab itu, waduh luar biasa. Makanya orang-orang yang cerita kebersihan lingkungan, kalau diajarkannya adab Islam, selesai, nggak ada sampah sembarangan, nggak ada. Asal diajarkan sejak awal. Ya. Jadi saat makan itu saat
diskusi, saat ngomongan dari anak itu saat makan. Kalau menurut etika kesopanan mengganggu, makan itu dilarang berbicara. Ya, ini bedanya, makanya adab makan itu ada. Ya kalau di dalam hadis ini disampaikan sebut nama Allah itu penanaman iman cak kecil wis dongo durung le dongo se. Kemudian kata Rasul ambil dari yang terdekat, pakai tangan kanan ambil yang terdekat. Itu Rasul ngajarinnya begitu. Itu waktu makan loh. Orang terus anteng-antengan pas makan kayak priayi, orang itu mangan kok nyemprot-nyemprot enggak. Justru itu saat untuk menanamkan iman. Le ngerti rak iki nasi loh, ya kan? Beras, petani itu luar biasa, ya kan? Dia untuk menghargai makanan nasi itu lewat waktu makan. Nah, kalau kita makan sehat, makanannya yang sehat-sehat, tubuhnya kuat, ibadahnya semangat, kan begitu. Kembali lagi urusannya sama ibadah akhirat. Ya. Atau lagi cerita makanannya isinya apa misalnya kalau di surga itu nanti ada buah-buahan surga. Kalau kita pengen apa nanti ada apa. Kalau di Quran itu kita nanti makannya daging-dagingan, buah-buahan, ada susu, nggak ada cerita es krim. Nggak disebut di dalam Quran maupun hadis, ya kan? Ya. Nah itu cerita makan pun urusannya sampai ya, ya, sampai akhirat. Nah, jadi menanamkan kalau ini terus dilakukan sama anak-anak kita ya masya Allah ya. Masya Allah. Nah, jadi ini yang harus kita lakukan.